Oke. Selamat siang, selamat pagi Pak Hans. Apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak Rito. Puji Tuhan sehat Pak. Oke. Ya Pak, lagi sibuk apa ini Pak? Anu aja, mempersiapkan pelayanan gereja besok. Wow. Iya Pak, sambil mempersiapkan pelayanan besok, untuk besok kita Ya. akan bisa coaching Pak ya sebentar ya, selama beberapa menit ke depan Pak ya. Ya, siap Oke. Pak. Ya. Coaching ini akan memfasilitasi Bapak untuk bisa meyakini dan confident dengan profesi guru coach profesional Pak ya. Apakah berkenan Pak? Siap Pak. Ya, Oke. saya berkenan Pak. Oke, iya. Di akhir sesi coaching ini, Pak, apa yang Bapak ingin lebih yakini, Pak ya, sebagai seorang guru coach profesional, Pak ya? Eh, saya ingin betul-betul semakin menjadikan coaching, khususnya menjadi profesional coach, menjadikan coaching itu sebagai center pendekatan pusat dari bagaimana saya akan menolong memfasilitasi orang untuk mencapai tujuan-tujuannya, Pak. Iya, menjadi center, Pak ya, untuk memfasilitasi orang, Pak ya. Oke, Pak, itu Ya. Bapak yakini, Pak ya. Ya. Apa identitas yang mungkin Bapak sandang sebagai seorang guru coach profesional, Pak ya? Betul-betul ingin saya ingin kali ini mungkin memang harus menampilkan identitas betul-betul seperti seorang coaching profesional ya istilahnya. Coach profesional maksudnya. Itu justru yang memang karena selama ini kan saya ada beberapa identitas lain, ya juga educator, guru, ya pasti itu sebagai guru, konselor. Nah, saya justru ingin menjadikan itu sebagai identitas utama. Gitu, Pak. Oke, Pak. Berarti sebagai seorang guru coach profesional, Pak ya, identitas Bapak ya? Betul. Iya, betul, Pak. Sampai tadi saya sebagai edukator, seperti tadi Pak ya, sebagai konselor juga Pak ya. Oke Pak, kekuatan apa yang mungkin Bapak perlu miliki Pak ya, supaya betul-betul mewujudkan Bapak bisa sebagai seorang guru coach profesional Pak ya? Power. Saya butuh power, ya terutama akan merasa jauh lebih punya power kalau bisa punya makna yang betul-betul lebih dalam tentang menjadi seorang guru coach profesional. Yang kedua, dan skills-nya ya Pak. Jadi makna plus skills menurut saya itu akan memberi kekuatan dan energi ya untuk mengerjakan menjadi seorang guru coach profesional. Wow, makna apa maknanya gitu Pak? Kalau lebih Ya, bermakna betul. gitu Pak ya. Jika Betul. memiliki maknanya itu powernya muncul Pak ya, sebagai seorang guru coach profesional Pak ya. Ya. Oke, apa sebenarnya tujuan besar Bapak ya? Tujuan besar Bapak sebagai seorang guru coach profesional apa sebenarnya Pak? Ingin sekali melihat orang-orang mencapai tujuan dan menggunakan seluruh sumber daya yang mereka miliki dengan baik. Karena saya lihat ada orang punya sumber daya tapi tidak tahu tujuannya, atau ada orang yang punya tujuan nggak kenal sumber dayanya, atau yang lebih parah adalah yang dua-duanya tidak punya sumber daya, tidak tahu tujuan tidak tahu, sumber daya tidak tahu, apalagi mau menentukan langkah gitu ya. Karena mereka tidak tahu, mereka pasti akan sulit menentukan langkah. Jadi saya kok terbeban untuk memfasilitasi orang mencapai itu semua. Ya Pak, oke, ingin memfasilitasi orang-orang yang supaya punya langkah, supaya punya tujuan gitu Pak ya. Betul. Ya. Oke Pak, apa kesimpulan mungkin yang mungkin bisa Bapak ambil dari sesi coaching kita saat ini Pak ya? Sekali lagi terima kasih karena iya ini saya pertanyaan ini men-challenge saya untuk menunjukkan keseriusan saya untuk menjadi seorang coach seperti apa. Jadi ya saya merasa bahwa coach bukan sekedar
istilahnya sampingan atau sambil lalu, tapi pertanyaan ini saya justru terus disadarkan untuk menjadikan peranan coach itu menjadi peranan yang sungguh-sungguh, bukan cuman niat baik ya, tapi harus punya skill, ya harus punya skill yang baik untuk bisa menolong orang juga lebih baik. Ya Pak ya. Oke. Bagaimana Bapak bisa menerima kesimpulan itu Pak ya? Supaya orang bisa menolong lebih banyak orang, supaya lebih baik. Nah, itu kesimpulan Bapak tadi itu menjadi bagian dari Bapak ya. Yang pertama harus sering mempraktekannya, termasuk secara formal dalam suasana coaching ataupun dalam praktek sehari-hari. Ya, mungkin singkat-singkat. Yang kedua, justru sharing kepada orang tentang pentingnya coaching. Nah, dengan saya menceritakannya juga kepada orang, men-sharingkan tentang peranan coaching itu, saya sendiri juga semakin menjiwai ya. Apalagi dengan mempraktekannya baik di aspek formal suasana coaching resmi ataupun dalam praktek sehari-hari, itu akan membuat betul-betul semakin menjiwai ya tentang peranan coaching itu sendiri. Ya. Jadi bagian dari Bapak ya, dengan menjiwai, dengan praktekkan sehari-hari Pak ya. Betul, Oke Pak, betul. Bagaimana Bapak bisa menghargai itu sebagai sesuatu yang istimewa Pak, sebagai seorang guru kelas profesional? Saya menghargainya makanya dengan ingin menjadikan itu justru sebagai center dari semua hal yang lain, yang peranan-peranan saya lain. Contohnya sebagai pendidik, sebagai konselor. Dulu ini menjadi senternya. Sekarang saya justru merasa bahwa coaching ini jadi senternya. Jadi kalaupun mengajar, pendekatan coachingnya akan masuk. Kalaupun melakukan pelayanan konseling, mungkin fungsi coachingnya juga ada. Apalagi ketika melakukan pelayanan coaching yang sesungguhnya gitu ya. Jadi saya menempatkannya itu menjadi pusat dari. Iya, betul. Luar biasa Pak. Oke Pak, terima kasih Pak buat sesi coaching kita yang sama-sama Pak Rinto. Sama-sama. Terima kasih buat pertanyaannya. Iya, terima kasih pertanyaan yang menggugah untuk mengingatkan saya kembali. Terima kasih Pak Rinto. Iya, thank you.